Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya yakin saudara tahu ayat ini ya. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ada 9 buah roh ya. Ada lagunya juga tuh, ada 9 buah roh gitu ya. Mungkin kita tahu beberapa lagu, kita tahu tentang lagu itu. Tapi perhatikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah yang harus dihasilkan melalui hidup kita. Buah roh yang dihasilkan dalam hidup kita. Kalau kemarin kita bersama-sama merayakan atau memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, orang-orang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang mulai bernubuat, orang-orang mulai menyatakan kuasa Allah. Dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan. Bahkan tidak jarang mereka juga mengalami mujizat. Ya, karena kuasa Roh Allah yang bekerja secara luar biasa. Ya, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa baru. Mereka mulai berani bersaksi seperti Petrus. Ya, Petrus kan dulunya penakut, ya, takut, tetapi kemudian setelah penuh Roh Kudus dia menjadi berani bersaksi. Dan banyak lagi perubahan hidup yang terjadi. Tapi perhatikan ini. Kalau seorang merasa penuh Roh Kudus, tetapi tidak ada buah-buah roh ini, gak ada kasih, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, gak ada kesabaran, gak ada kemurahan, gak ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, nggak ada 9 buah roh ini dipertanyakan. Betulkah orang itu sudah penuh Roh Kudus? Ya, penuh Roh Kudus bukan hanya bisa berbahasa lidah. Bukan hanya itu tanda oke. Tetapi lebih daripada itu, hidup kita hendaklah menghasilkan buah-buah roh. Perhatikan, buah roh, R besar Roh Kudus. Ya, buah-buah Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Jadi, mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Nggak perlu lihat orang lain. Nggak perlu mengoreksi orang lain. Nggak perlu menghakimi orang lain. Kita lihat hidup kita masing-masing. Adakah kasih? Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Adakah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Ya, adakah dari 9 buah roh itu dalam hidup kita? Terlebih setelah kita dipenuhi Roh Kudus.
semestinya hidup kita menghasilkan buah. Sebuah pohon dinilai baik dan tidaknya itu bukan seberapa lebat daunnya, bukan seberapa subur ya pohonnya, tetapi buah yang dihasilkan. Nah, kita ya seperti itu juga. Hendaklah kita menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, buah roh ini harusnya ada dalam hidup orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena hidupnya tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi roh Allah yang menuntunnya. Dan roh Tuhan atau Roh Kudus ini akan menuntun orang untuk melakukan apa yang kudus, apa yang benar sesuai dengan firman Allah. Dan orang yang mentaatinya, maka hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang kita baca tadi. Ya, tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Ya, artinya apa yang dihasilkan itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan firman. Apa yang dilakukan dalam hidup orang yang penuh Roh Kudus semestinya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Mari jemaat dikasihi Tuhan, pastikan hidup kita menghasilkan buah. Dan buah ini bisa dinikmati orang lain, bisa dinikmati orang-orang di sekelilingnya. Ya, baik itu kasihnya, sukacita, damai sejahtera, kesabarannya, kemurahan, kebaikan, kesetiaannya, kelemah lembutan, penguasaan dirinya. Ya, itu bisa disaksikan, dilihat, dan bahkan orang sekitarnya menjadi suka. Ya, itu ketika buah itu ada, orang-orang akan disukai oleh lingkungannya, disukai oleh orang-orang sekitarnya. Dengan demikian, ada kesempatan untuk orang itu menjadi saksi Tuhan, ya, memberitakan kabar baik. Ya, kenapa kamu begitu? Orang bisa menjawab, karena Tuhan Yesus. Lah, ini kesempatan untuk kita boleh memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan, yaitu anugerah yang diberikan untuk orang-orang berdosa supaya bisa diselamatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, kita mau bersaksi seperti apapun hebatnya. Ya, kalau hidup kita tidak menghasilkan buah-buah roh, ya, orang lihatnya ya bisa ngomong nggak bisa melakukan, ya, asal ngomong atau omong doang, ya. Tetapi mari pastikan hidup kita menghasilkan buah. Dengan buah yang kita hasilkan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga ketika kita mewartakan kabar baik, memberitakan akan Injilnya, maka orang bisa melihat, oh ya, nyata hidup kita pun adalah hidup yang menghasilkan buah yang baik, sehingga kabar baik itu pun bisa sampai kepada mereka. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, hasilkan buah-buah roh dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami supaya hidup kami menghasilkan buah-buah roh. Ya, 9 buah roh ini biarlah ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, oleh karena tuntunan Roh Kudus, kami bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kami. Bukan gagah, bukan kuat, tapi Roh-Mu yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu hari ini atas hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.